Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 7 siswa-siswi SMP Tegamel Akhlak untuk tahun ajaran 2020-2021. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita tidak tatap muka. Meskipun begitu, kita dapat menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem daring, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Zoom Class, atau menggunakan aplikasinya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini ketemu lagi sama Miss Tami dalam materi mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Nah, Miss Tami akan memulai materi yang pertama ini mengulang untuk materi yang ada di SD. Masih ingat materi SD? Coba masih ingat ya. Nah, materi apa yang ada di SD? Ini adalah bilangan bulat. Masih ingat ya, bilangan bulat. Nah, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, dan desimal. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Karena judulnya adalah bilangan bulat, maka yang akan kita bahas adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat saja. Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi hitung pada bilangan bulat saja dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengurutkan bilangan bulat dengan benar, siswa dapat membandingkan bilangan bulat dengan tepat, dan siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ini adalah pohon bilangan, nanti kita akan belajar mengenai bilangan bulat yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan cacah terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan 0. Maka bilangan bulatnya nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, ini contoh bilangan bulatnya ada angka 3, 10, 7, 6, 500, 2020, dan seterusnya ya. Tidak ada tanda negatif di depan angka bilangannya. Tidak menggunakan pecahan, tidak menggunakan persen, tidak menggunakan koma. Itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif berlawanan dengan bilangan bulat positif, dia ada tanda negatifnya, kemudian tidak koma juga, tidak pecahan juga, tidak per, tidak persen, dia hanya ada angka saja. Dia disebut bilangan bulat negatif. Contohnya min 3, min 9, min 10, min 2019. Kemudian bilangan 0. Bilangan 0 ini berdiri sendiri, tidak positif dan tidak negatif. Hanya ketika 0 bergabung dengan angka lain, seperti angka 10, nah, dia bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif, atau bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, yang ini contohnya ada tanda pin di sini, berarti dia bilangannya negatif. Letak bilangan pada garis bilangan, ini ada garis bilangan ini bisa diperpanjang terus sampai tak hingga. Nah, di tengah-tengah sebagai pemisah antara bilangan bulat dan positif, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah angka 0. 0 ke sebelah kanan itu adalah letak untuk bilangan bulat positif, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Jadi 0 ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, ini untuk nilai bilangan bulat pada garis bilangan. Nilainya akan semakin besar jika dia bergerak ke kanan. Jadi di sini min 5 lebih kecil atau kurang dari min 4, atau di sini ke kanan 5 lebih besar dari 4, dan seterusnya ya. Sedangkan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, nilai 5 lebih besar dari 4 karena letak 5 ada di sebelah kanan 4. Yang kedua, nilai negatif 4 akan lebih kecil atau kurang dari negatif 2 karena letak negatif 4 ada di sebelah kiri negatif 2. Nilai negatif 3 lebih kecil daripada nilai 0 karena letak negatif 3 di sebelah kiri 0, sehingga nilai negatif 3 kurang dari 0. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan 3 tanda. Kurang dari, seperti ini tandanya, lebih dari, seperti ini, dan sama dengan. Contohnya, istilah titik-titik berikut menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ini ya, 8 titik-titik 9, berarti 8 kurang dari 9. 10 titik-titik minus 9, berarti 10 lebih dari min 9.
karena letaknya di sebelah kanan dari negatif 9. Min 12 sama min 12 ini sama, berarti tandanya adalah sama dengan. Mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat tergantung dari soal yang diminta. Jika soal yang diminta adalah mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesar, maka yang pertama kita cari adalah nilai yang paling kecil dulu. Kalau dilihat dari bilangan ini berarti kita cari yang negatif, karena negatif angkanya lebih kecil daripada yang positif ya. Nah, kita lihat nilainya berarti min 3, min 9, dan min 2. Dari ketiga ini pilih yang angkanya lebih besar. Karena kalau di bilangan negatif, di garis bilangan semakin ke kiri dia akan semakin besar angkanya, tapi nilainya akan semakin kecil. Jadi min 9, min 3, min 2, 0, 3, 7, dan 8. Kemudian dari mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti kita cari bilangan yang lebih besar dulu nilainya, tentunya yang positif. Berarti 10, 6 sama 2 ya. Kita pilih 10, 6, 2, 0, min 3, min 5, dan min 7. Selanjutnya operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat, itu ada beberapa cara. Ini ada pendekatan garis bilangan, yaitu pakai cara garis bilangan, ada pakai cara muatan, ada yang menggunakan cara lainnya. Kita cek satu persatu, kita pakai garis bilangan. Tentunya dengan menggunakan garis bilangan ada kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama, yaitu 1. Bilangan positif, berarti artinya maju. 0 diam, bilangan negatif mundur. Kalau operasinya tambah, berarti terus. Kalau operasinya kurang, berarti balik arah. Kita cek ya. 2 tambah 3, berarti mobilnya maju. 2 ditambah jalan terus, berarti 3, maju 3. 1, 2, 3. Oke, berhenti, berarti di angka 5. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 tambah negatif 3, 2 mobilnya maju, 2 ditambah berarti jalan terus, negatif 3, berarti mobilnya mundur, 3. Nah, mundur ya, 2, 3, negatif 1 berhentinya. Berarti 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 2 berarti dia harus mundur, ditambah 3, berarti harus maju 3. Oke? Hasilnya adalah 1. Min 2 ditambah min 3. Min 2 mundur ditambah minus lagi, mundur lagi, negatif 3. Jadi hasilnya negatif 5. Oke. Kemudian pengurangan. 2 dikurang 3. Ingat, ketentuan operasi pengurangan adalah putar balik. Berarti kita maju dulu 2, positif ya. Kemudian kurang, jadi diputar balik mobilnya. 3, berarti maju ya, positif 3. Oke, berhenti di negatif 1, berarti 2 dikurang 3, negatif 1. Lanjut lagi, 2 dikurang negatif 3, 2-nya maju, putar balik karena kurang, negatif 3, berarti mundur. 1, 2, 3, ketemu di 5, berarti 2 dikurang negatif 3, 5. Permainan menggunakan puzzle yang mengandung puzzle muatan positif dan muatan negatif. Dengan ketentuannya bahwasanya kalau ada puzzle berwarna biru artinya dia bilangannya positif 1, kalau kuning negatif 1, dan dia kalau bergabung menjadi 0 atau netral ya. Begitu pula dengan aturannya. Aturan penggunaan kartu atau puzzle-nya, kalau tambah berarti diberi lagi, kalau kurang berarti diambil. Hasil operasinya adalah sisa keping puzzle berwarna biru atau kuning yang tidak memiliki pasangan atau sendiri yang tidak bergabung. Untuk pemberian nama, ini ada 4 kartu biru berarti positif 4. Kemudian kalau ada yang kuning, nah ini 3 kartu kuningnya negatif 3. Kita coba penjumlahannya, 3 tambah 2, positif 3, berarti biru kartunya ada 3, ditambah kartu biru lagi 2, berarti kartu birunya ada 5. Kemudian 2 ditambah negatif 3, positif 2,
Kartu birunya 2 ditambah kartu kuningnya ada 3. Oke, kita pasangkan. Nah, birunya 2 berarti kuning yang berpasangan juga 2, sisanya tinggal 1 warna kuning yang tidak bergabung. Ini 0 berarti 2 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Lanjut, min 3 dikurang negatif 1. Ingat, operasi pengurangan berarti artinya diambil. Negatif 3 berarti kartunya warna kuning. 3 buah kartu diambil 1 kartu. Jadi hasilnya negatif 2. Oke, kemudian kalau 2 dikurangi negatif 1. Nah, ini kartu birunya 2. Kemudian operasinya adalah pengurangan, berarti diambil lagi. Sementara kartu di sini nggak ada kartu yang negatif. Berarti kita harus menambahkan 1 pasang keping puzzle terlebih dahulu yang ada warna biru dan kuningnya. Ini bernilai 0, jadi tidak mempengaruhi jumlah dari kartu yang biru sebelumnya. Kalau seperti ini berarti sudah bisa kita ambil warna kartu kuning ya karena dia min 1. Kita ambil. Nah, berarti tinggal kartu biru yaitu 3. Jadi dia hasilnya positif 3. Oke, ini cara lainnya ya. Bisa 7 tambah 4 sama dengan 11. 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Bisa pakai hutang 7.000 ditambah bayar hutang karena min 4.000 jadi tinggal 3.000. 3.000-nya adalah uang kita untuk bayar hutang. Berarti dia positif. Kemudian negatif 7 ditambah negatif 4. Negatif 7 misalnya pakai hutang 7.000 ditambah hutangnya 4.000. Hutangnya bertambah, berarti jelas hasilnya min. Kemudian angkanya ditambahkan 11.000 atau minus 11 gitu ya dimisalkan. Kemudian minus 7 ditambah 4, kita bisa juga menggunakan perbedaan tanda gitu ya. Ini ada minus, ini ada plus. Pasti hasilnya minus atau plusnya terletak dari angkanya lebih besar yang mana? Di sini angka 7, di sini angka 4. Kita lebih besar angka 7, berarti 7-nya memiliki tanda min. Berarti dia hasilnya min. Kemudian 7-nya kita kurang 4, jadi hasilnya 3. Gitu ya. Bisa perbedaan tanda. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 7 dikurang min 4. Bisa juga tadi min sama min bertemu nih. Kita ubah jadi plus. Bertemunya tanpa halan ya. 7 ini kurang min sama min bertemu langsung jadi plus 4 sama dengan 11. Kemudian minus 7 dikurang 4. Nah, kalau bingung pengurangan minus 7 dikurang 4, kita bisa gunakan ubah minusnya menjadi plus. Kurangnya menjadi operasi penjumlahan. Kemudian angka 4-nya kita tulis menjadi angka yang berlawanan, yaitu min 4. Berarti minus 7 ditambah minus 4, minus 11. Kemudian minus 7 dikurang minus 4. Nah, ini minus ketemu minus jadi plus. Minus 7 ditambah 4 sama dengan minus 3. 4 dikurang 7 bisa jadi operasi pengurangannya kita ubah jadi penjumlahan. 7-nya kita bisa ganti dengan negatif. 4 ditambah minus 7 sama dengan minus 3. Atau ini lebih kecil daripada angka 7. Berarti hasilnya min. Bisa juga. 4 dikurang minus 7. Berarti minus ketemu minus jadi plus. 4 tambah 7 sama dengan 11. Minus 4 dikurang 7 sama dengan, nah ini kurangnya berubah jadi operasi penjumlahan, 7-nya positif berubah jadi negatif. Jadi min 4 ditambah min 7 sama dengan min 11. Min 4 dikurang minus 7. Nah ini dikurang ketemu min jadi plus. Min 4 ditambah 7 sama dengan 3. Gimana paham ya mudah-mudahan? Nah ini ada, yuk coba dijawab, mungkin dicoret-coret ya di buku kalian. Latihan untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, anak-anakku sekalian, sekian dari Miss Tami. Mudah-mudahan kalian udah paham dan nanti latihannya ada di deskripsi atau ada di komentar. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang baik akhlaknya, benar ibadahnya, banyak hafalannya, dan pintar akademiknya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak semua. Bisa kami ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.